Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? I'm sure she is the one. Dengan mata berbinar-binar, seorang lelaki muda mengatakan kalimat itu. Setelah sang kekasih menghidangkan sebuah menu spesial untuk makan siangnya. Tentu saja setelah si cowok pura-pura kelaparan di depan kekasihnya. Mendengar cerita ini, kamu mungkin berpikir bahwa standar kita akan seorang pasangan sungguhlah amat sangat rendah. Akan tetapi bagi penganut love language cabang act of service, hal remeh-temeh tersebut bisa saja dijadikan sebuah standar. Ya, namanya standar, tentunya setiap orang boleh berbeda-beda. Akan tetapi beberapa hal ini mungkin bisa kamu jadikan sebagai acuan yang perlu doi penuhi biar kisah cinta kalian sehat dan tentunya jauh dari hal-hal yang toksik. Apa aja nih standarnya untuk mencari seorang pasangan? Gimana cara untuk menentukannya? Oke, sahabat Mudi, makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Langkah awal yang harus sahabatmu diambil, bedain dahulu apakah kriteria yang kamu buat termasuk standar atau hanya wishlist semata. Kamu dapat mengisi kriteria yang kamu inginkan sesuai dengan kriteria kamu sendiri. Lalu apa bedanya sih antara kriteria yang standar dengan wishlist semata? Oke sahabat Mudi, kita pakai contoh biar gampang ya. Aku cuma mau sama cewek yang pinter masak. Pokoknya calonku harus keren, bodinya bagus, cantik juga. Dia harus anak tunggal dan keturunan konglomerat. Kamu mungkin bisa aja menemukan seseorang dengan persyaratan-persyaratan yang kamu ajukan tersebut. Tapi mungkin akan terseok-seok di tengah jalan karena daftar tersebut lebih cocok masuk ke dalam wishlist. Standar kriteria yang kamu inginkan perlu dibuat lebih realistis dan mempertimbangkan konflik yang akan muncul bila standar tersebut gak terpenuhi. Semisal, jika kamu menginginkan child free, ia juga sebaliknya menganut prinsip yang sama supaya gak timbul permasalahan di tengah jalan. Jadi sahabat Mudi, standar yang perlu dibuat sebaiknya berisi hal-hal yang sulit untuk dinegosiasikan. Kita melangkah ke segmen selanjutnya. Sebelum sahabat Mudi menyusun standar kriteria, sahabat Mudi harus lebih kenal dulu dengan diri kamu sendiri. Apa yang amat sangat kamu suka dan apa yang gak bisa untuk kamu toleransi. Untuk mengetahui hal-hal yang kamu suka ataupun gak, ini dalam artian kamu harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Bisa dengan kamu mulai tanyakan beberapa pertanyaan pada diri kamu sendiri. Orang seperti apakah kamu ini? Seperti apa dirimu ingin diperlakukan? Apa hal-hal yang amat sangat penting untuk kamu? Apa nilai dan prinsip yang kamu pegang?
Dan yang terakhir, hal apa yang ada pada diri orang lain yang gak kamu suka? Nah, dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berbentuk daftar panjang yang mulai mengarahkan ke hal-hal yang kamu bisa dan gak bisa untuk kamu hadapi. Langkah selanjutnya, kamu harus mengerucutkannya menjadi standar orang lain yang akan menjadi pasanganmu. Paling gak ada 4 hal yang perlu sahabatmu dipertimbangkan untuk membuat sebuah kriteria standar pasangan. Oke sahabat Mudi, tanpa perlu berlama-lama kita langsung aja masuk pada hal yang pertama. Bisa dinegosiasikan. Ada hal-hal yang mungkin membuat kamu bingung sendiri. Apakah sesuatu hal tersebut atau kriteria tersebut termasuk wishlist atau memang standar? Nah, untuk hal ini kamu bisa kembali menanyakan kepada diri sendiri, apakah hal-hal yang kamu gak suka yang ada di dalam dirinya doi ini bisa dinegosiasikan atau enggak. Kita ambil contoh, kamu mungkin lebih suka dengan cowok yang tingginya 180 cm, atau kamu punya kriteria suka cewek yang suka masak, yang bisa masak. Nah, semisal jika tingginya di bawah sedikit dari 180 cm, atau mungkin si cewek tidak bisa masak dengan berbagai macam menu, kamu gak ada masalah atau menjadi sebuah masalah. Nah, artinya jika kamu tidak ada dalam sebuah masalah, kamu gak menjadikan ini sebuah masalah, standar tersebut masih bisa dinego. Gak ada salahnya sih sahabat Mudi menjadi seorang yang open minded untuk menentukan standar kriteria pasangan kamu. Gak bisa dinegosiasikan. Ada hal-hal yang masuk kategori ini. Seberapa open minded pun kamu, jika hal-hal ini gak cocok, kamu gak akan bisa mentoleransinya. Biasanya hal ini berkaitan dengan prinsip, visi, misi, nilai yang dianut, atau kadang bidang ketertarikan. Yang terakhir mungkin bisa masuk ke hal yang bisa dinegosiasikan bagi beberapa orang. Contoh dari poin ini, misalnya keyakinan yang harus sama, tujuan hidup dalam beberapa waktu ke depan, ataupun cara pandang akan sesuatu yang berkaitan dengan nilai yang dimiliki. Jika nggak memenuhi standar, bisa-bisa hubungan kalian akan diliputi penuh dengan konflik. Oke, sahabat Mudi, kita melangkah ke hal yang ketiga. Bisa ditoleransi. Beberapa hal mungkin bisa dinegosiasikan untuk diubah atau disesuaikan dengan satu sama lain. Akan tetapi ada beberapa sifat dan sikap yang gak bisa dinegosiasikan. Coba deh sahabat Budi tanyakan pada diri sendiri, sejauh mana kamu bisa mentoleransi tindakannya. Semisal doi adalah orang yang suka menaruh handuk sembarangan, atau dia merupakan seorang yang suka makan yang lebih hambar daripada makanan normal. Apakah kamu masih bisa mentoleransikannya? Oke sahabat Budi, kita masuk pada hal yang terakhir. Gak bisa ditoleransi. Jika permasalahan di poin sebelumnya termasuk hal yang sepele mungkin ya, ada juga hal-hal yang sebaiknya gak ditoleransi, atau di istilah yang kekiniannya sering kali disebut sebagai red flag. Hal seperti ini sebaiknya kamu pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Misalnya saat ia selalu merasa bahwa dirinya benar, gak pernah meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan,
mengambil alih secara penuh kontrol terhadap diri kamu. Dianya sangat posesif, sangat pencemburu, atau juga bisa melakukan kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Nah, sahabat Mudi, itu dia cara menyusun standar untuk pasangan kamu supaya kehidupan romansa kamu lebih bahagia dan sehat tentunya. Jangan sampai nih, gara-gara kamu sudah lama nggak menjalin sebuah hubungan, lalu kamu memiliki standar yang bahkan nggak sampai ke area minimum ya. Hati-hati loh sahabat Mudi. Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini membawa manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu, karena kamu harus melakukan hal-hal yang baik dan lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya juga ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.